Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah yang selalu senantiasa bersama dengan kami. Sedetik pun tidak pernah menjauh dari kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pagi hari ini juga kami akan menikmati kasih-Mu. Biarlah di pagi hari ini juga kami akan dapat sesuatu yang baru. Berkata-katalah Kau kepada kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang akan kami sampaikan, yang akan saya sampaikan, menjadi berkat, menjadi semangat, menjadi motivasi, menjadi suatu pengharapan dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelajaran bagi kami yang masih sekolah. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Walau, puji Tuhan. Luar biasa pujian penyembahan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Gembala kita di tempat ini. Saya diberi kesempatan di tempat ini. Sudah 3 tahun mungkin kita tidak ketemu. Masih 3 tahun. Karena masih banyak petualangannya. Jadi apa yang saya mau sampaikan? Selamat tahun baru. Saya lupa tadi. Saudaraku, sering kita katakan selamat tahun baru. Sesuatu yang baru, kita harapkan sesuatu yang terjadi, kan gitu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, benar, ini adalah tahun yang baru. Pengharapan kita mungkin belum terjadi di tahun ini, di tahun kemarin. Dan mungkin juga ada yang sudah tercapai. Saya mau katakan kalau hari ini, sampai hari ini doa saudara belum dijawab, apa yang saudara impi-impikan belum terjadi, jangan ubah Tuhan saudara. Jangan banting setir kata orang Medan. Tetap di jalan yang benar. Jangan ganti. Kalau hari ini, kalau selama ini koneksinya masih belum kuat sinyalnya, tetaplah saudara di situ. Percayalah akan ada waktunya Tuhan akan genapi itu. Jangan ganti jalan yang lain. Yang lain sudah seperti ini. Yang lain sudah berhasil. Yang lain sudah menikah. Yang lain sudah punya usaha. Yang lain anaknya sudah berhasil. Mungkin saya salah Tuhan. Mulai saudara mencari jalan yang lain. Saya mau katakan, walaupun ini tahun yang baru bagi kita, tetaplah Tuhan yang sama saudara sembah. Tahun boleh berganti, Tuhan saudara jangan berubah. Amin. Saya mau korbankan itu. Itu hanya karena tahun baru. Haleluya. Saya mau sampaikan kemarin Miss Julita, Pak minta temanya. Saya sebenarnya tidak pernah pakai tema-tema kan gitu. Tapi saya bilang saya mau kasih temanya menjadi tak terkalahkan. Menjadi tidak terkalahkan artinya saudara dan saya hari ini sudah menang. Yang saya mau sampaikan bagaimana kita mempertahankan kemenangan itu. Bagaimana kita mempertahankan identitas kita itu yang saya sampaikan. Bagaimana kita menjadi tak terkalahkan. Saudara dan saya hari ini adalah orang-orang yang sudah menang. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Ketika saudara percaya Tuhan Yesus, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Di saat itu engkau sudah menjadi orang yang menang. Engkau menjadi orang yang tidak dapat terkalahkan. Terus bagaimana kita mempertahankan? Saya tidak katakan kepada saudara-saudara orang kalah. Posisi kita hari ini adalah posisi orang menang. Posisi orang yang sudah dibenarkan. Tapi terkadang iblis berusaha mencoba mengubah identitas saudara melalui masalah-masalah yang saudara hadapi. Melalui berkat-berkat yang saudara punya juga, iblis mencoba menipu saudara. Hari ini saya mau sampaikan bagaimana posisi kita supaya menjadi orang yang tidak dapat dikalahkan. Amin. Kita buka Alkitab. 1 Petrus 5 ayat 6
sampai 11. Oke, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu keluar dari Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan dilengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yang terakhir, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku, bagaimana kita menjadi orang yang tidak terkalahkan? Ayat 6, saya ambil di sini adalah, tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Bergabunglah bersama dengan Tuhan. Tadi dari yang awal tadi saya katakan apa? Bagaimana kita menjadi orang yang tidak terkalahkan adalah apa? Di sini dikatakan, tinggallah di dalam Tuhan. Bergaullah orang-orang yang satu visi dengan kita. Saudara sudah dibenarkan, saudara sudah dimenangkan. Tapi pergaulan saudara, kalau saudara keluar dari pergaulan itu, orang-orang yang percaya itu, maka mulai saudara akan merasa identitas saudara berubah. Karena iblis berusaha itu, dia berusaha menipu saudara. Kamu tidak dikasihi Tuhan, makanya kamu belum diberkati hari ini. Kamu diberkati Tuhan hari ini bukan karena Tuhan. Ini kerja-kerja kerasmu. Artinya tidak diberkati pun kita bisa meninggalkan identitas kita. Setelah diberkati pun banyak orang meninggalkan Tuhan. Benar? Karena apa? Sudah sibuk dengan apa yang dia punya. Sudah mulai aku. Ini kalau nggak karena aku nggak bisa ini. Ya kan? Ini sudah diberkati. Belum diberkati juga. Aduh gimana lah ini, kayak Tuhan lebih sayang sama si A daripada si aku. Kami sama-sama datang ke gereja. Ya kan? Datang katanya 8:30. Saya sudah sampai 8:30. Pak Arista bilang saya antar jemput jemaat. Lebih saya lakukan. Sudah mulai ada kata aku. Bapak Ibu, saya mau sampaikan hari ini, belum pun saudara diberkati, jangan ubah Tuhanmu, saya bilang tadi. Caranya seperti apa? Pergaulanmu. Kalau saudara bergaul sama orang yang merokok di dalam lingkungan itu, walaupun saudara tidak merokok, saudara akan bawa rokok. Kalau saudara pergi ke Maharaja, ini restoran Maharaja itu, keluar dari sana kita bawa kari. Nggak bisa kita bilang, aku tadi minum air putih. Jadi anak saya ini Jileta, ini kan anak saya ini Jileta, saudara tahu kan? Dia tegang dia. Sudah lama Bapak tidak khotbah, gimana nanti ini katanya. Dia yang takut. Saya bilang don't worry. Jadi kalau kami pulang dari mana-mana, Papa tadi makan apa? Enggak makan apa-apa kami. Ciumnya baju. Wah ini bau Maharaja ini katanya. Dia tahu. Karena pergaulan, karena saya nggak bisa berbohong. Saya katakan, enggak kami tadi, enggak dia tahu. Karena saya ada di sana. Bau saya dia tahu. Amin. Kalau hari ini saudara sudah mulai malas-malasan, berarti bau saudara sudah mulai berubah ini. Ini bukan masalah berkat enggak diberkati. Ini masalah siapa Tuhan yang kau sembah. Saya tadi katakan, kalau belum diberkati, sudah pun diberkati, jangan ubah Tuhanmu. Jangan gara-gara saudara sudah diberkati, makanya saudara rajin pelayanan. Bukan. Saudara tidak bisa pelayanan kalau hanya datang SMS ketika itu, makanya saudara melayani. Bukan itu. Kalau saudara tahu, saudara sadar saudara adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Saudara orang-orang yang sudah dibenarkan. Saudara orang-orang yang sudah benar. Saudara tidak akan berubah. Itulah salah satu bagaimana saudara mempertahankan menjadi orang yang tidak terkalahkan. Berubah saudaraku. Saudara akan berubah. Sudah banyak harta saudara, pergaulan saudara enggak lagi sama kami. Sama siapa saudara bergaul? Saya luar biasa saya lihat Pak Rista, Pak Meltari sama Pak Supri. Di Medan pun mereka terus sama. Tak di Batam, tak di Medan, Siantar, Danau Toba mereka sama.
Karena apa? Karena dia tidak mau ada sesuatu yang merusak pikiran mereka. Jangan ada sesuatu yang merusak. Seperti yang saya katakan tadi, setan berusaha menipu saudara, masuk ke dalam pikiran kita, Tuhan tidak mengasihimu. Kasih Tuhan sudah pudar katanya. Enggak pudar saudaraku, saudara yang pudar. Perut kita yang semakin mengembang. Tadi ada ibu bilang situ, oh Pak, perut Bapak udah kempes katanya, puji Tuhan saya bilang. Ada juga yang bilang sudah kempes. Tinggal di dalam Tuhan. Bergabunglah dengan Tuhan. Yohanes 5 ayat B, 15 ayat 5 bagian B katanya apa? Tinggallah bersama dengan Tuhan. Coba buka. Yohanes 15 ayat 5. Ini dia. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Artinya apa? Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia melakukan ini. Menyerahkan kekhawatirannya. Menyerahkan kekhawatiran saudara artinya percaya penuh saudara kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam setiap situasi dalam hidup saudara. Jangan mengandalkan Tuhan hanya ketika butuh uang, saudara mengandalkan Tuhan. Oh ini dia. Enggak. Andalkan Tuhan dalam setiap situasi dalam hidup saudara. Amin. Dikatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya berenang sama anak saya. Di kolam renang. Saya berenang di tempat yang untuk orang dewasa, mereka berdua berenang di tempat yang anak-anak. Tiba-tiba Jileta datang berenang ke tempat orang dewasa. Jileta nggak takut. Apa dia bilang? Saya nggak takut karena ada papa di situ. Kita yang takut. Dia percaya penuh. Ada papa aku di situ. Padahal berenang pun udah susah kan. Sempat tenggelam katanya, mungkin sama-samanya kami tenggelam. Susah gendongnya. Karena udah mirip-mirip berat kami. Dia percaya. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan percayakan hidupmu kepada tetangga saudara. Kepada keluarga. Kepada koneksi. Kepada apapun itu. Kecantikanmu. Aku harus cantik baru dapat yang ganteng. Enggak. Aku harus langsing dulu. Enggak perlu Putri. Oh sini dia, aku pikir di situ. Oh di sini. Aku pikir di situ. Amin. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, kau nggak akan khawatir. Khawatir dalam apa? Ya, kita sebagai manusia ada rasa khawatir. Saya tidak katakan saudara saya tidak punya rasa khawatir, punya. Tapi saya ingatkan Tuhan, andalkan aku, kata Tuhan. Jadi kalau hari ini karena cantikmu, karena pintarmu, karena gantengmu, atau karena apapun hari ini, makanya kau dapat itu, ini ada yang salah ini. Makanya kembali ke pertama tadi, engkau akan mengatakan ini semua karena aku ini. Jangan saudaraku. Apapun situasinya, andalkanlah Tuhan. Sudah diberkati pun tetap mengandalkan Tuhan. Jangan nanti, saya sudah diberkati, gak perlu lagi ke gereja, nantilah itu. Pertemuan, nantilah itu. Sudah sibuk ngurusi berkat ini. Enggak. Saya tidak katakan Tuhan akan ambil berkat itu. Enggak. Tuhan enggak akan ambil. Tapi setan berusaha dikatakan apa? Mulai muncul keakuan itu. Kalau enggak karena aku enggak bisa ini kan gitu. Sudah sibuk. Jadi jangan saudara rasakan, nanti kalau aku sudah punya mobil 4, aku akan lebih dekat kepada Tuhan. Enggak juga. Kok ada yang ketawa? Enggak lah, jangan mobil lah. Becalah. Saudara banyak lihat contoh-contoh di luar sana. Ketika si diberkati meninggalkan Tuhan. Ketika punya pacar ganteng, stres dia. Belum menikah, masih bisa ke gereja 3 kali sebulan. Setelah gereja sekali sebulan. Setelah punya pacar, setelah menikah segala macam. Karena apa?
Sudah mulai kita sibukkan diri kita dengan apa? Mengurusi harta-harta ini. Karena ada juga Alkitab katakan apa? Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, itu hatimu berada katanya. Tapi kalau saudara sadar bahwa saudara diberkati karena Tuhan, saudara mempunyai pacar karena Tuhan, semua terjadi yang baik dalam hidupku ini karena Tuhan, saudara akan tetap tidak berubah. Saudara akan menjadi orang yang tidak dapat dikalahkan. Ayat 8, ini yang saya kemarin kasihkan ke Miss Julita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Dikatakan bahwa dia berkeliling, saudaraku. Tidak semua, dia nggak bisa menelan saudara, tapi dia berkeliling mencari orang yang dapat ditelan. Saudara dan saya tidak dapat ditelan, tapi dia tetap mencari. Terus bagaimana? Dikatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah bahwa kau dikasihi Tuhan. Sadarlah berkat yang kau terima hari ini karena Tuhan. Sadarlah kalaupun belum terjawab doamu, sadarlah bahwa Tuhan akan memberkati. Sadar saudaraku. Saya juga menyadarkan diri saya. Hari-hari saya sadarkan diri saya. Kayak saya manusia sama kita saudaraku. Jangan saudarakan Bapak di atas mungkin tidak lagi, enggak. Sama ini. Saya hanya dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada saudara. Mungkin besok saudara yang menyampaikan kepada saya. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Mari kita sadar bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Iblis berusaha memasuki pikiran saudara bahwa kasih Tuhan sudah berkurang katanya. Kau lihat itu. Anak si Anu lebih sukses daripada anakmu. Kau lebih kerja keras daripada dia. Jangan berubah. Tetap sadarkan diri kita. Berjaga-jaga artinya apa? Yang pertama tadi, berjaga-jaga itu artinya mari kita saling bergaul satu sama lain. Menguatkan sama yang lain. Saya tidak melarang saudara pergi bertemu sama orang itu, enggak. Saya tidak membatasi saudara. Oh jangan nanti, kata Pak Timanta enggak boleh. Kita harus menyampaikan kabar baik ke semua orang. Matius 28, bahwa firman Tuhan, baptis, doakan mereka, itu harus kita lakukan. Jangan pula gara-gara Pak Timanta bilang kita enggak boleh berdoa. Enggak, bukan itu. Amin. Yang terakhir, taatlah kepada Tuhan. Kita akan sama seperti apa yang kita ikuti. Kita akan sama seperti siapa kita ikuti. Kita akan seperti, kalau Pak Jo sering bilang, kalau kau sering baca buku ini, kau akan sama kita. Makanya Pak Jo anjurkan apa? Bacalah buku Joseph Prince, Joel Osteen, supaya satu kapal kita. Itu Pak Jo sering bilang. Kita akan seperti apa? Tergantung siapa yang kita ikuti. Kalau kita mengikuti Tuhan yang tidak dapat dikalahkan, kita juga akan menjadi orang yang tidak dapat dikalahkan. Saudaraku, ketaatan ini tidak gampang. Saya tidak katakan, gampang melakukan ketaatan. Enggak. Ketaatan ini bagaimana kita menyerahkan kebenaran kita. Kita menganggap saya ini sudah benar, ya kan? Tapi kita harus taat kepada Tuhan. Kita menganggap saya sudah di jalur yang benar ini. Ada alasan, itu yang saya sampaikan. Ada alasan kita untuk goyang hati kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Taatlah kepada Tuhan. Sadrak, Mesah, Abednego itu saudara sudah sering kita dengar. Nebukadnezar membuat patung dari emas. Dia katakan apa? Semua orang harus menyembah ini sebagai Tuhan. Tapi kata mereka, Nebukadnezar bilang, kalau mereka tidak mau menyembah patung ini, kita akan bunuh mereka. Sadrak, Mesah, Abednego tidak mau menyembah patung itu. Ada yang menyampaikan kepada raja, lalu apa? Mereka dimasukkan ke dalam perapian. Sebelum dimasukkan, raja ngomong kepada dia, kenapa kalian tidak mau menyembah patung ini? Apa kata mereka? Jikalau Tuhan kami tidak sanggup menolong kami tidak akan pernah menyembah patung. Jikalaupun Tuhan tidak menolongku, dia tetap taat kepada Tuhan yang sama. Goyah saudaraku. Saya katakan tadi kepada saudara, saya 3 tahun di Singapura. Susah saudaraku. Kenapa saya bilang? Bukan susah di sana. Di sana gampang lah. Ada Pak Nando yang ngajarin kita dari sini.
Tapi yang saya mau sampaikan susah itu apa? 3 tahun saya meninggalkan keluarga saudaraku. 3 orang yang saya kasih dipanggil Tuhan saudaraku. Baru firman Tuhan kata taatlah katanya. Saya pernah ngomong kemarin sama orang Pak Supri juga waktu datang ke rumah. Saya mempertanyakan Tuhan. Saya di sana bukan happy-happy. Saya di sana untuk memperlengkapi diri saya untuk bagaimana untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan di saat yang sama 3 orang saudaraku Tuhan bawa. Berat itu. Saya katakan, udah gak usah ke sana lagi lah. Ini, ya maaf ya, saya katakan bahwa saya juga manusia sama seperti saudara. Ada sesuatu yang salah ini saya bilang. Sudah mulai seperti itu. Ibu saya, saudaraku saya sudah ambil tiket hari ini dia ambil Tuhan. Tanggal 7 itu saya mau pulang. Saya lagi bayar di tiket counter. Saya kata, kenapa Tuhan kok enggak tuh? Kan aku udah mau pulang, ya aku ngambil tiket ini kan gitu. Saya masih ingat itu, lagi di counter tiket itu saya beli tiket. Mau pulang. Saya bayar dapat SMS. Sudah terlanjur bayar. Mau jadi jangan dibayar dulu kan? Enggak. Tapi Tuhan katakan, taatlah. Ada semua, gimana bilangnya? Hasil dari ketaatan saudara itu tidak sia-sia. Anak muda, kau taat sama orang tuamu. Jangan kau berpikir, enggak lah. Aku lebih hebat daripada orang tuaku. Dia tidak sekolah, aku udah sekolah. Enggak. Hari ini kau belum sadar. Taatlah. Kita yang sudah kerja, yang bekerja. Bagaimana aku taat kepada pemimpinku? Enggak. Itu bukan urusan saudara. Tapi dia seperti ini, tak urusanmu itu. Urusan saudara taat. Di dalam rumah tangga, istri, tunduklah kepada suami. Tapi suamiku seperti ini, jangan ada kata tapi, just follow. Susah Bapak. Mungkin susah kan gitu. Itu bukan urusan saudara. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hatimu, laporkan ke sorga. Jamah hatinya Tuhan. Enggak ada yang enggak bisa diubah Tuhan. Pulsa saya bisa kurang ya Bu ya. Ibu tadi bilang, jangan khawatir. Saudara akan menjadi orang yang tidak dapat dikalahkan ketika saudara taat kepada Tuhan. Kalau saudara tidak taat, gampang digoncang saudaraku. Gampang diubah cara berpikir kita. Karena ada terus yang dimasuki ke dalam pikiran kita. Ini loh, ini katanya. Bu, Bapak Ibu, di tahun yang baru ini, saya katakan tadi apa? Tetap mengandalkan Tuhan yang sama. Tetap taat kepada firman Tuhan. Hanya ini modal kita Bapak Ibu. Saya ke Singapura 3 tahun gak ada modal saya. Kalau gak karena Tuhan. Saudara tahu saya. Ini rata-rata kan saya komsel kami sama ini. Mereka tahu. Karena terbalik-balik saya ngomongnya kan Bu. Tak jelas itu gitu kan. Mungkin sampai hari ini juga mungkin. Tapi saya bisa bertahan di sana 3 tahun. Amin. Tetap andalkan Tuhan. Kamu akan menjadi orang yang tidak dapat dikalahkan ketika engkau taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu dimulai dari hidup saudara. Anak-anak taat kepada orang tuamu. Kau gak bisa taat kepada Tuhan kalau kau tidak taat sama orang tuamu. Suami istri tidak bisa, aku taat kepada Tuhan, aku percaya sama Tuhan, tapi di rumah gerbang-gerbung, tidak bisa. Enggak bisa. Kalau kepada orang yang dilihat saja kau tidak bisa taat, bagaimana kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Anak-anak, ibu, bapak ibu yang kerja, taat kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan menjadi orang yang gampangan. Di sini ada uangnya, di sini aja lah. Walaupun agak-agak gimana gitu. Enggak lah. Walaupun enggak satu agama enggak apa-apa lah, nanti kutobatkan dia, pacaran aja dulu. Repot ini. Enggak ada. Tapi kalau dia gemuk nanti kurus, bisa. Itu bisa. Itu jangan takut. Enggak apa-apa Pak, walaupun Islam dia nanti ku injilinya ini, aku misionaris sudah diajarin aku. Bergaullah sama orang yang seiman denganmu. Amin. Jadi Bapak Ibu, waktunya sudah habis juga. Tak enak juga kan, saya udah dilihat Pak Nando dari sana tadi.
Bapak ini balas dendam ini, enggak. Banyak hal yang saya mau sampaikan, ini nanti kita sampaikan di Komsel, saya akan kunjungi saudara. Amin. Yang saya mau sampaikan bahwa engkau adalah orang yang tidak dapat dikalahkan. Bagaimana? Tinggal dalam Tuhan, andalkanlah Tuhan, taat kepada Tuhan. Maka engkau akan menjadi orang yang tidak dapat dikalahkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang tak dapat dikalahkan. Kami adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Meskipun hari ini belum sampai berkat itu kepada kami, meskipun hari ini kami sudah diberkati, kami tetap menjadi orang yang sama, orang yang menyembah Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan selalu tinggal di dalam-Mu. Kami akan selalu mengandalkan Tuhan. Kami akan selalu sadar dan berjaga-jaga. Dan kami akan selalu taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini. Kami bersyukur biarlah lewat firman Tuhan pagi hari ini dapat menguatkan kami, dapat meneguhkan kami, dapat memberi kami semangat motivasi yang terbaru. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.